Elon Musk ini dia menjadi kaya karena itu, bukan karena perdagangan, bukan karena politik, bukan karena rente ekonomi gitu loh. Dia mendapat 1 triliun itu adalah purely pencapaian kreativitas. Tesla itu satu-satunya perusahaan asing di Cina yang boleh dimiliki 100% oleh original country-nya, yaitu para pemegang saham di Amerika Serikat. Selama ini kan kalau di Cina ada peraturan bahwa kalau masuk harus joint venture. Tesla dapat pengecualian itu. Itu mencerminkan kesadaran pemimpin Cina bahwa dengan mengadopsi pabrik teknologi manajemen Amerika Serikat mereka bisa maju, dan benar mereka bisa maju. Di Cina seperti kalian tadi kan komunis, nggak ada pemilu, politiknya terkekang. Kok bisa muncul the sparks of creativity? Mereka mau pindah ke Indonesia salah satunya, di Batam, minta dibuka di Batam. Tapi dilarang oleh pemerintah Indonesia karena kesadaran tentang elektronika kan nggak ada waktu itu. Mekanika mimpinya kan, pesawat terbang. Tidak menyadari bahwa ini era komputer, elektronika ini. Ditolak permintaan Fairchild untuk membuka di Batam. Dia pindah ke Malaysia. Sekarang ini Malaysia 30% ekspor microchips itu dari Malaysia. Mestinya Indonesia bisa tahun 70-an. Karena memang Pak Harto mau teknologi. Sayang jawabannya adalah teknologinya pesawat terbang, mekanika. Sayang, jangan ulangi 50 tahun kita bayar mahal untuk kesalahan arah teknologi. Pemimpin politik harus sadar, jalan kemajuan itu bukan sumber daya alam. Ya. Bukan tanah, air, itu tempat kita tinggal dan hidup senang. Tetapi untuk kemajuan itu creativity, otak manusia, anak-anak muda yang brilian, kita berikan kesempatan ekosistem sehingga bisa mereka menjadi leaders of the pack. Elon Musk kembali menjadi sorotan, diburu selfie bug idol di Cina kemarin. Kini SpaceX menuju IPO terbesar dalam sejarah. Ini visioner masa depan atau penguasa teknologi terbaru nih Elon Musk? Atau dua-duanya? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Sang jenius. Sang jenius. Dengan berbagai macam penemuan, berbagai macam inovasi yang terbukti setelah sekian tahun bersifat visioner karena memang berhasil. Dalam roket, mobil listrik, robotik, dan kombinasi AI. Dari roket ini kan ada Starlink. Jadi connectivity lewat antariksa. Jadi kayak tower-tower itu dipindahkan di antariksa 10.000 mengitari bumi. Kemudian ada selain mobil listrik ada juga XAI, ada Twitter dulunya X. X, tapi kemudian ada XAI kan perusahaan yang menghasilkan Grok. Jadi semua perusahaannya dasarnya teknologi. Yang mobil listrik kan waktu dia mau ciptakan Tesla itu dia harus melawan dominasi Toyota, GM, Chrysler, Mercedes-Benz, VW itu loh, segala macam. Tapi ternyata dia bisa dan menjadi arus baru kan di mana-mana, termasuk di Cina pengembangan mobil listrik dahsyat. Dan itu berarti kan ini soal orang yang maha kaya. Sumber kekayaannya dari inovasi dan kejeniusan di banyak sektor teknologi diletakkan dalam konteks geopolitik sekarang ini, di mana ada pertarungan antara Cina dengan Amerika. Nah, ini gimana kita Thucydides trap gitu yang disebut oleh Charlie berkali-kali dalam diskusi kita. Tapi yang mengagumkan dan membangkitkan harapan kan kalau kita menyangkut Thucydides trap kan persaingan antara Cina, the rising power, dengan Amerika, the established power. Ini kan kata Graham Allison, kan bukunya kan Graham Allison. Refer to Thucydides yang mengatakan the strong will do what they can and the weak will do what they must gitu ya. Nah, Cina kan rising power kan, kita kan mau lihat bahwa jangan sampai seperti Athena dan Sparta, jangan sampai perang atau seperti Jerman sama Inggris atau apa gitu. Tapi ini dua superpower yang sama-sama. Nah, pertanyaannya apa yang bisa membuat mereka terikat dalam kepentingan bersama, senang pada hal yang sama gitu ya. Kan hubungan ekonomi bagus, tapi ternyata hubungan teknologi juga bagus banget. Salah satu buktinya adalah bahwa dalam gala dinner, waktu Elon Musk tadi kan sudah disinggung sama Amel,
Elon Musk duduk tuh, duduk dia begini, tiba-tiba datang bermacam orang. Ini kan gala dinner semua kaum elitnya Cina, baik politik maupun bisnis kan diundang oleh Presiden Xi Jinping untuk ikut di situ. Elon Musk duduk, semua pada berdiri, pada datang. Termasuk salah satu yang datang minta selfie itu adalah direktur utama CEO dari Xiaomi. Jadi kayak pemuja pinggir jalan deh, ada tokoh dan Elon Musk selfie. Padahal CEO Xiaomi ini kan juga sangat terkenal dan sangat gede di Cina. Nah, salah satunya juga Tim Cook, Apple. Perusahaan terbesar di dunia. Tim Cook CEO-nya yang juga sangat terkenal di Cina dan di Amerika. Itu selfie juga sama Elon Musk. Jadi kan Cina artinya juga menyadari pentingnya teknologi dan mereka bergerak. Sehingga to see the strap itu kan mudah-mudahan tidak terjadi konflik terbuka di antara mereka berdua. Salah satunya adalah karena kerjasama dan persaingan teknologi yang saling membutuhkan. Nah, ini kita bicarakan dalam sesi berikutnya. Tapi kita kembali dulu ke Elon Musk. Ya, kita satu-satu dulu. Satu-satu. Kita petani istilahnya. Sosok seorang jenius ini. Kan ini sudah beberapa, ada buku yang bagus sekali dari Walter Isaacson. Ada beberapa buku tentang Elon Musk, tapi yang paling bagus tuh Walter Isaacson ya, tentang Elon Musk. Yang Walter Isaacson juga ini yang menulis buku tentang Steve Jobs. Ya. Selain buku, Cel, itu juga ada yang bilang bahwa film The Iron Man inspired by Elon Musk. Dan jadi cameo juga dia. Iya kan, inspired Iron Man kan gitu juga kan, inovatif dalam teknologi, kaya raya. Ini kalau soal kaya rayanya kan, kalau dia IPO bulan Juni ini, penawaran publik jadi public company kan, SpaceX ini yang digabung dengan xAI, itu kekayaannya akan mungkin, kan dia sekarang sudah paling kaya di dunia dengan kekayaan sekitar 600 miliar dolar. Atau 700 ya. Kalau dia bisa IPO sukses, ini IPO terbesar sepanjang sejarah. Ya. Itu kekayaannya wealth ya, personal wealth bisa mencapai 1 triliun US dollar. Orang pertama sepanjang sejarah manusia ini. Dan rupiah berapa tuh? 17.000 triliun rupiah. 17.000 triliun rupiah. Itu kalau orang-orang iseng di X itu kan suka ngitung-ngitung dengan MBG, Cel. Jadi 17.000 triliun itu artinya 17.000 kali 17.000 hari MBG. Berapa tahun tuh? Anggaran pemerintah Indonesia kan kurang lebih APBN kurang lebih 3.000 triliun. Jadi lebih 5 tahun dia bisa bilang kepada orang Indonesia, nggak usah bayar pajak, nggak usah ini segala macam, semuanya saya cover 3.000 triliun setiap tahun, ya kan? Itu dia bisa cover 5 tahun. Toh dia masih punya sisa uang 2.000 triliun, masih banyak. Dan juga Cel, yang menarik ini orang seperti ini, saya nggak tahu sampai sekarang ya, tapi kan kalau cerita personalitinya kan gaya hidupnya ya, sangat sederhana, sangat sederhana. Tidurnya di apa itu? Dia kadang-kadang tidur. Kalau dia kan pencipta, ini jangan lupa, dia jenius sebagai pencipta. Dia menguasai fisika, menguasai elektronika, menguasai inovasi dalam bidang-bidang ilmu dasar gitu ya. Nah, dia kalau dalam proses penciptaan, artinya bagaimana menciptakan roket sendiri, ya kan, roket SpaceX tuh, bagaimana manufacturing mobil listrik secara robotik. Pakai robotik kan banyak masalah fundamentalnya, dia selalu mampu kembali ke first principle in physics. Apa yang tidak dilarang oleh atau dimungkinkan oleh hukum-hukum fisika, sejauh masih dimungkinkan, you find out the solution. Dan dia punya algoritma, kamu harus coba terus. Semakin kamu gagal, semakin cepat gagal, semakin nyoba, artinya kamu bisa bagaimana memperbaiki kegagalan atau hambatan. Ini orang jenius. Sepanjang sejarah kan lahir jenius-jenius penemu listrik, penemu transistor, penemu mesin uap. Nah, inilah generasi kita beruntung. Kan kita beruntung menyaksikan contoh hidup dari Thomas Alva Edison, ya kan, dari seorang penemu yang mempengaruhi hidup manusia, generasi berikutnya gitu loh. Nah, Elon Musk ini dia menjadi kaya karena itu, bukan karena perdagangan, bukan karena politik, bukan karena rente ekonomi gitu loh. Dia mendapat 1 triliun itu adalah purely pencapaian kreativitas. 1 triliun dolar ya. 1 triliun dolar itu purely pencapaian kreativitas yang diakui oleh para teknolog
Termasuk kalau dia ke Cina, para pemimpin perusahaan teknologi raksasa Cina seperti Xiaomi, Tencent, Alibaba pasti Elon Musk can be selfie, karena dia memang ditokohkan. Kan pernah ada tulisan kan Elon Musk dan Taylor Swift kan yang paling terkenal di Cina. Kalau di Cina ya, kalau dari segi kebudayaan populer Taylor Swift yang paling dikenal dan dikagumi oleh publik Cina. Kalau teknologi, inovasi Elon Musk. Nah, peniru-penirunya di Cina kan mulai muncul. Misalnya penemu dari DeepSeek atau founder DeepSeek, Lian Wenfeng. Ada lagi yang terbaru, Mel. Nanti kita bicarakan ya. Itu Xpeng kan mobilnya udah banyak di Jakarta tuh, mobil listrik Xpeng. Ternyata juga foundernya anak muda, 46 tahun dan mulai bikin robotics, mulai bikin ini, mulai bikin itu, mengikuti cara perkembangan karir dari seorang Elon Musk. Nah ini kan kita senang nih, ya kan, di Amerika ada, di Cina mulai muncul superpower kan. Kalau nggak ada gini-giniannya, nggak mungkin jadi superpower yang langgeng kalau nggak ada teknologi mendukung perkembangan ekonominya. Tentu saja kita berharap Indonesia ini suatu waktu juga melahirkan Elon Musk, Lian Wenfeng, ya kan, Xpeng. Tapi kan nggak apa-apa. Berharap dulu boleh kan? Iya, boleh. Berharap dan mimpi itu kan gratis. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan suatu waktu Indonesia diberikan kemungkinan untuk berkembang seperti itu. Itu kira-kira. Jadi kembali ke Elon Musk, saya kira kita harus angkat topi. Dia punya SpaceX kan IPO. Salah satu komponen SpaceX yang sudah sangat menguntungkan sekarang yaitu Starlink. Bukan Starbucks keliling loh. Bukan, Starlink itu loh. Dan jangan lupa sudah kerjasama partnership dengan Telkom untuk Indonesia. Dan jadi pernah datang ke SpaceX. Saya pernah ke SpaceX dan bikin tulisan tentang itu, dan juga saya pernah datang ke Boca Chica, tempat peluncuran roket raksasa SpaceX itu. Starship waktu pas COVID lah ya. Nah, memang mengagumkan kalau kita lihat di SpaceX itu. Ini kan mengalahkan NASA, mengalahkan Uni Soviet, Rusia, Cina ya, sebagai company gitu. Saya berpikir waktu kunjungan ke Hawthorne, markas besarnya SpaceX itu, ruangan Elon Musk itu nggak ada ruangan sendiri. Dia di corner aja. Jadi walaupun dia pemilik dan jeniusnya, dia sama dengan yang lain. Ini kan anak muda, dan di situ roket-roketnya mereka buat. Ya, mesinnya mereka buat. Tahu nggak yang buat siapa? Kantornya kan kayak hanggar gitu loh. Orang pakai skuter gitu loh, karena luasnya gitu. Dan itu anak-anak muda 20-an tahun atau awal 30-an tahun, pakai celana pendek, pakai kaos oblong gitu loh. Mondar-mandir, "Hai, how are you? Indonesia gitu." Tapi kan di situ kita lihat kreativitas, ya, teknologi. Tidak ada jarak, tidak ada perbedaan antara manusia kecuali seberapa mampu kamu berpikir menyelesaikan solusi-solusi praktikal dalam teknologi dan ilmu pengetahuan, gitu loh. Itu bisa dianggap sumber inspirasi bagi banyak anak muda Amerika, bagi banyak anak muda Cina, dan hopefully juga bagi banyak anak muda Indonesia. Karena itu memang harus begitulah kalau kita mau berkembang. Pada akhirnya kan, konstan yang terbesar dalam progression of history, konstan yang paling penting adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang mengubah kita ini politik perang tetapi secara fundamental yang ke depan langgeng itu adalah tiba-tiba muncul handphone, tiba-tiba muncul internet, tiba-tiba muncul mobil listrik, tiba-tiba Starlink sekarang nih. Kita mau kemana pun nggak akan kehilangan connectivity dengan sangat amat bagus gitu. Katanya dia mau bikin markas di bulan sebelum di Mars untuk coba apakah kita bisa manfaatkan di bulan. Antariksa sudah. Dia di bulan nih? Saya nggak tahu, orang jenius ada aja kali ya. Mungkin dia mau bilang di bulan banyak mineral, kita main di bulan. Yang jelas satu rencananya nih spektakuler dan masuk akal. Data center. Dengan perkembangan digital tak terhindarkan data center makin gede. Apalagi AI. Tempat physical storage dan physical computingnya kan di data center. Nah, kebutuhan terbesar data center itu listrik. Gigawatt sudah ukurannya. Nah, bukan sekadar mega.
Sehingga kalau data center makin gede karena kan kita makin banyak main video, makin banyak kirim-kiriman gambar, makin mau pakai AI gitu loh. Jadi makin gede listriknya dari mana? Kalau dipakai semua data center, Elon Musk bilang nggak akan cukup bagi manusia lainnya, apalagi industri. Bukan, dia bikin di antariksa. Oh. Jadi data center itu dia bikin, kenapa? Powernya, sumber energinya tahu nggak? Solar power. Solar power kan bisa dikirim pakai roket dia bolak-balik. Kenapa di antariksa lebih efisien solar power? Mataharinya 24 jam. Yes. Satu, kalau di bumi kan cuma setengah hari bisa solar power. Kalau di antariksa dia ikutin aja gerakan matahari sehingga 24 jam. Satu lagi Mel. Satu lagi kenapa antariksa data center itu sangat efisien. Kenapa? Salah satu kebutuhan energi besar. Kenapa data center butuh energi besar, gigawatt? Karena menggerakkan elektron di dalam chips itu kan listrik semua. Kalau dia bergerak cepat, heat, panas. Maka antariksa harus didinginkan. Energi lagi kan? Di antariksa kan udah dingin. minus sekian Celcius. Sehingga ini orang jenius, Mel. Dia pikir daripada lu bikin di bumi, gue udah punya roket bolak-balik, kita bikin aja di antariksa, dia muter terus. Powernya pakai matahari 24 jam. Pendinginnya lebih murah. Kenapa? Di antariksa udah minus derajat Celcius. Nah, orang jenius itu ya begitu hal. Keluar dari kerangka berpikir orang biasa. Gitu loh. Dan itu hanya salah satu dari aspek kespektakularan kejeniusannya si Elon ya kan. Tapi kan misalnya hal lain yang juga tidak kalah penting, misalnya kayak Tesla gitu ya. Ya, mobil listrik. Mobil listrik dan berapa tahun sebelumnya kan orang bikin mobil. Waktu dia mau bikin mobil listrik, semua orang bilang you are crazy man. Kamu melawan industri Toyota, GM, Ford, Mercedes yang sudah 100 tahun. Industri mobil kan harus punya sekian puluh ribu insinyur, sekian banyak pabrik. Dia bilang ini industri yang tidak mungkin dimasuki oleh pemain baru. Karena itu pemain lamanya ukurannya 100 tahun, 1 abad gitu loh. Dia bilang, no, I know I might be failing, my chance is only 10%. Kemungkinan saya sukses 10%. Ini cuma 10%. Dia pertaruhkan semua hartanya kan. Semulanya kan dia ciptakan PayPal, metode pembayaran kan. Dia jual itu, dia pertaruhkan semua uangnya untuk bilang I can prove it, I might be successful. The chance is 10%, but I'll do it anyway. Orang normal nggak mau begitu. Waktu bikin mobil listrik, waktu bikin SpaceX lebih gila lagi hal. Kalau baca ceritanya ya, karena yang dia lawan bukan cuma Toyota, bukan Mercedes-Benz, itu kan pabrik swasta. Yang dia lawan itu NASA, lembaga antariksa Rusia, lembaga antariksa Cina, negara superpower besar yang punya agensi untuk antariksa. Dia bilang there is no chance for you to succeed. NASA aja nggak bisa bikin yang roket bolak-balik, kok kamu mimpimu kok terlalu besar. Dia bilang yes, my chance of succeed is only 10%, but I'll do it anyway. Itu orang jenius. Terbukti 20 tahun kemudian NASA bilang gila juga ini orang. Kita 50 tahun nggak bisa bikin, 10 tahun dia udah bisa bikin. Swasta lagi. Dan lebih bagus lagi karena itu Amerika jadi tempat para penemu. Banyak swasta finansial dari New York, dari Palo Alto mau membiayai mimpinya Elon Musk. Nah itu kan ekosistem. Itulah gunanya Silicon Valley. Di Cina sekarang diikutin kan di Shenzhen, Guangzhou. Ada orang kaya yang punya uang, dia sisihkan sebagian, saya biayain mimpi-mimpi besar kaum teknolog. Kan sukses cuma 10%. Tapi kalau dia sukses, dia mengubah dunia. Itu Apple, itu Tesla, itu SpaceX, itu Microsoft. Lingkungan ekosistem New York, Silicon Valley, San Francisco inilah yang ditiru Cina, yang juga ikut sekarang mengembangkan Cina. Mudah-mudahan. Dan itu ekosistemnya bukan hanya aspek orang-orang kaya yang tadi berani mengambil risiko, memberikan dukungan finansial terhadap inovasi, tapi juga kreativitas. Itu kan bahwa fakta bahwa di suatu tempat ada muncul ide-ide gila, ide-ide baru, itu kan
Itu kan berarti kreativitas yang tidak bisa hadir begitu saja gitu. Ada ekosistemnya gitu. Ada ekosistemnya, tidak muncul sendiri. Seperti bintang yang cuma sendiri kan nggak bisa. Dia bintang harus clustering. Bahwa yang clusternya nggak kelihatan soal lain. Yang kelihatan adalah Venusnya, Marsnya. Tapi kan ada cluster-cluster latar belakang. Nah, memang agak unik juga. Sebenarnya tapi nggak terlalu unik. Elon kan ada sedikit 2 tahun lalu adventure dalam politik. Doge. Ya dulu Henry Ford kan mimpi jadi presiden, tapi gagal kan. Kalau The Medici, keluarga kaya di Eropa, kan jadi salah satu anaknya, cucunya jadi paus, satu jadi perdana menteri atau satu pimpinan politik di city states di Italia itu loh. Di Florencia, kadang-kadang di Milan. Ya, ada sejarah orang kaya, orang pinter punya campur tangan atau nyoba di politik. Tapi Elon sudah mencoba berusaha tidak menjadi presiden karena nggak bisa kan. Dia lahir di Afrika Selatan. Tapi membantu Donald Trump gitu kok. Semula kan dia pro pada Obama, pada Bill Clinton, tapi dia kecewa, dia bantu Donald Trump. Tapi kan sejak awal kita sudah podcast Freedom kan sudah membahas itu bahwa bakatnya bukan di politik dan benar juga. Nggak cocok ya, nggak bisa bantu, dia. Gitu. Deket, berantem. Di politik Amerika ada jeniusnya sendiri. Soal benar salah soal lain ya. Ada jenius sendiri namanya Donald Trump. Dua jenius bertemu dari dua bidang yang berbeda itu korslet. Jadi kayak pecikan-pecikan berita yang tiap hari mengejutkan orang gitu loh. Untung dia sadar cepat, dia balik kembali ke dunia penciptaan, ke dunia teknologi, ke dunia perusahaan besar yang dasarnya adalah teknologi dan disrupsi terhadap batas kondisi. Antara kejeniusan dengan kegilaan itu kan tipis sekali. Dalam kasus Trump itu kan aspek kegilaannya lebih kerasa gitu. Jadi itu ya. Jadi kalau Donald Trump soal lain nanti kita bicarakan, kita sudah sering. Memang orang boleh suka nggak suka, tapi in a way sebagai politisi Trump itu ada jeniusnya juga. Nggak mungkin dia menang 2 kali pemilihan Amerika, despite all the criticism against him ya. Kalau dia tidak punya kelebihan dalam berpolitik. Tapi itu soal lain. Nah kembali ke Elon Musk, kita mensyukuri bahwa dunia ini zaman kita ini muncul jenius-jenius yang masih hidup dan masih berkarya. Kita alangkah bersyukurnya kita bisa, apalagi dengan TikTok, dengan X, dengan YouTube, kita bisa melihat dari hari ke hari the progression of history, Hegelian individual dalam bentuk Elon Musk yang menciptakan baru. Ini Optimusnya, dia bilang, ntar lagi saya akan ciptakan jutaan Optimus. Kita kan lihat. Sama dengan bagaimana kita melihat Thomas Alva Edison menciptakan, atau James Watt mesin uap. Ini kan dalam bentuk yang lebih besar lagi, gigantic consequences. Dan menjadi orang terkaya di dunia 1 triliun US dollar. Yang kedua terkaya kan cuma 200 miliar dolar. Digabung 5 orang terkaya di bawah dia belum bisa dapat 1 triliun. Itu kan, ini kan cerita humanity yang menarik. Ya, jadi kita bersyukur, dan kepada para pemirsa, para viewers dari Freedom Institute, ya kita menghimbau sekali-sekali kalau nggak sempat baca buku tentang Elon Musk atau di Google, ya lihat di YouTube-nya, lihat TikTok-nya, karena inilah salah seorang yang paling menarik yang pernah hidup di muka bumi ini. Bukan cuma menarik, tetapi influential, berpengaruh terhadap hidup kita semua. Gitu ya. Sayang banget kalau kita lewatkan. Ya boleh aja lihat, dengar lagunya Taylor Swift. Ya kan, tapi sekali-sekali baca dan lihat Elon Musk. Baca Elon Musk sambil dengerin lagunya Taylor Swift. Bisa. Gitu Mel, kira-kira. Ngomong-ngomong, buku-buku yang kita bicarakan, yang Celi sebut-sebut tadi ya, tentang Elon Musk, tentang inovasi teknologi di Amerika, di Cina, itu bisa di kita China, temukan. The House of Huawei. Ini semuanya ada di perpustakaan Institut ya. Jadi ini sekaligus mengingatkan kembali kepada para viewers Freedom untuk datang dan mengunjungi perpustakaan umum Freedom Institute di Wisma Bakri di Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Perpustakaannya gratis. Internet semuanya gratis. Gratis.
Sambil bikin paper diskusi sama teman-teman. Dan itu mendapatkan asupan-asupan Ya. pemikiran, ide-ide. Di gitu. tengah kota Jakarta, di Ya. tengah ibu kota, ada oase tempat kita berpikir sedikit, merenung sedikit, bercita-cita besar. Betul. Dan selalu koleksi bukunya nambah terus ya. Nambah Jadi ini selain yang kita bicarakan ini ya, itu bukunya juga koleksinya tentang ilmu sosial, politik, sejarah, religious studies, filsafat, semuanya lengkap lah gitu. Ya. Jadi silahkan datang ke Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri di Jalan Rasuna Said Kuningan. Ya. Oke, lanjut Jakarta kita. Selatan. Oke. Silakan lanjutkan. Mel. Ini pembicaraannya seru banget ini. Mungkin kita kaitkan dengan aspek geopolitik ya. Ya, Jadi oke. dampaknya apa? Fenomena yang tadi Ya. dibicarakan Celi itu terkait dengan aspek geopolitik, terutama misalnya perseteruan atau persaingan antara Amerika dengan Cina. Ya. Gitu. Dan Oke. kayaknya memang cuma Cina yang bisa nyaingin ya. Untuk sekarang, Ya. ya. Dulu Eropa, tapi kan Eropa dari segi teknologi dan perkembangan ekonomi agak mandek sedikit. Karena itu semua penemu baru sekarang atau startup baru yang besar berkembang kalau nggak di Amerika seperti Apple, Ya. Tesla, SpaceX itu di Cina. Cina itu kan ada Huawei, ada Xpeng, ada BYD, ada Alibaba, ada Tencent. Jadi memang ya itu superpower kan, dia menghasilkan yang gini-gini. Betul, dan itu menarik juga mungkin perlu dibicarakan juga soal kenapa Cina seperti ini tumbuh. Padahal kan biasanya kan asumsinya kan kalau inovasi, kejeniusan, penemuan-penemuan itu mengandaikan demokrasi lah ya, freedom. Ada kebebasan, orang bebas untuk melakukan sesuatu. Sementara Cina kan dipersepsikan ya sistemnya komunis gitu kan. Tidak ada kebebasan politik gitu. Pemilu aja nggak ada gitu kan. Kok bisa ada milieu atau environment yang memungkinkan inovasi teknologi juga berkembang. Gimana itu jelasnya? Itu bagus banget pertanyaannya. Tapi memang mungkin perlu beberapa podcast ya untuk menuntaskan. Tapi intinya kan satu hal yang bagus sekarang antara persaingan dua superpower ini. Kalau kita bandingkan dengan persaingan dengan Soviet, ya sebelumnya kan superpowernya kan Amerika dan Soviet. Perang dingin, Perang dingin ya. Itu kan Soviet memang besar dan kuat karena punya teknologi nuklir, punya rudal ribuan gitu ya, berkepala nuklir. Dan waktu itu dalam periode tertentu, terutama tahun 50-an, dia juga teknologinya ruang angkasa berkembang. Makanya Sputnik kan dia munculkan. Tapi hubungan dengan Amerika dari pengertian hubungan ekonomi hampir nggak ada, perdagangan, dan juga hubungan transfer teknologi nggak ada, yang ada persaingan. Ya, persaingan. Jadi itu berbahaya, untungnya tidak terjadi perang besar. Terjadi perang panjang tetapi bukan perang panas, bukan hot war tapi perang dingin, cold war. Karena persaingannya juga itu mengembangkan masing-masing mengembangkan nuklir. Letupannya cuma di proksi-proksinya, bukan di dua superpower berperang. Karena itu dunia tidak mengalami katastrofi, ya. Nah, yang kita tidak mau kan antara Amerika dan Cina terjadi suatu waktu perang besar, katastrofi kan. Nah, kita bersyukur bahwa hubungan kedua negara ini bukan hubungan sebagaimana Amerika dan Soviet yang tidak ada tidak ada connectivity antara mereka berdua. Mereka berdua ini ternyata sejak sejarahnya Cina maju 40 tahun terakhir kan sangat amat berhubungan dengan bagaimana ekonomi Amerika dan ekonomi Cina berhubungan kan. Tadi Silicon Valley, para investor, para teknolog kan membuka kantor-kantor dan industri besar di Cina. Apple kan yang gede banget tuh produksinya di Cina, di Shanghai. Ini yang mempekerjakan ribuan insinyur muda Cina yang membuat ekosistem Cina teknologinya terbentuk. Demikian pula Tesla. Tesla itu satu-satunya perusahaan asing di Cina yang boleh dimiliki 100% oleh original country-nya, yaitu para pemegang saham di Amerika Serikat. Selama ini kan kalau di Cina ada peraturan bahwa kalau masuk harus joint venture. Tesla dapat pengecualian itu. Itu mencerminkan kesadaran pemimpin Cina bahwa dengan mengadopsi pabrik teknologi manajemen Amerika Serikat mereka bisa maju, dan benar mereka bisa maju. Tapi itu kan berdampak positif, yaitu apa? Integrasi Amerika, ekonomi dan Cina itu sudah sedemikian rupa sehingga kalau perang antara mereka rugi sendiri. Gitu ya. Yang kedua, teknologi saling mengembangkan, saling berkompetisi. Setelah muncul Elon Musk, muncul macam-macam termasuk
para founder Xpeng. Jack Ma sejak awal kan inspired by Silicon Valley gitu. Jadi kita melihat bahwa dalam dunia teknologi kan nggak ada politiknya, dalam pengertian bahwa siapapun yang menemukan sesuatu, manusia lain akan melihat manfaat yang sama. Ya kan? Ini yang kita anggap sebagai satu hal yang sangat amat bagus. Dan semakin banyak teknologi yang ditemukan, apalagi Cina kan jumlah manusianya 1,4 miliar. Kalau dia bertumbuh ekonominya, para penemunya bertumbuh, kan yang beruntung bukan cuma Cina, bukan cuma Amerika. Sama dengan beruntungnya kita dengan adanya Elon Musk kan, mobil listrik lebih murah, lebih bagus lagi, ada Starlink, ada kemungkinan manusia membuka sesuatu di bulan, di antariksa dengan Starlink, tapi juga dengan data center kan manusia beruntung. Ada Steve Jobs menciptakan smartphone, kita semua seluruh dunia ini pakai smartphone. Mereknya boleh bukan Apple atau Apple, tapi kan fungsinya sama dan penggagasnya kan orang seperti Elon Musk, penemu transistor yang memungkinkan semua itu. Kita kan terima kasih. Terlepas dari fakta itu adalah warga negara Amerika atau warga negara Cina gitu loh. Nah, itu satu hal. Kemudian pertanyaan tadi penting. Amerika demokrasi, wajar jika kebebasan kreativitas dihargai. Negara kaum migran. Elon Musk kan bukan orang Amerika tapi hidup dan berkarya di Amerika. Kan banyak penemu yang lain di Amerika juga pendatang. Kan kita bilang hormat pada demokrasi, salah satunya itu kan karena kebebasan, kata John Stuart Mill. Ini philosophers of liberty memungkinkan creativity. Di Cina seperti kalian tadi kan komunis, nggak ada pemilu, politiknya terkekang. Kok bisa muncul the sparks of creativity? Ya ini kan sebuah fakta baru bahwa pertama, Cina itu komunisme hanya kata-katanya aja. Bukan lagi komunisme gaya Mao, bukan lagi komunisme gaya Stalin dan Lenin. Panama. Ini komunisme spanduk. Ya, bahwa autokrasi yes. Tapi autokrasi dalam politik. Ternyata dalam ekonominya luar biasa. Kapitalisme, kebebasan, interaksi. Mayor ekonomi kata K. Eugene, ya, Pemda, provinsi, kabupaten, individu, Jack Ma, Liang Wenfeng, He Xiaopeng yang Xpeng itu kan swasta individu. Nah, ternyata pemerintahan autokrasi politik memberi kebebasan yang luas bagi ekonomi pasar, bagi ekonomi. Ada BUMN gede-gede dalam sektor finansial, dalam sektor infrastruktur, tapi untuk sektor teknologi yang berhubungan dengan creativity mostly swasta penemunya. Dan dia menghargai itu. Pernah sih Xi Jinping coba batasi Alibaba sampai Jack Ma diusir 5 tahun ke Jepang bertani. Tapi kan 2 tahun lalu Februari kan gitu. Dia berubah kan, dia undang lagi, dia kumpulin. Dan Xi Jinping sadar, karena kalian wahai para inovator, Cina bangga dan bergerak maju juga dalam soal teknologi dan manufacturing. Nah, ini kan pelajaran penting bagi setiap negara. Ya kalau kita mau bilang kalau Iran belajar kayak gitu juga bagus juga. Tadi aku mau ngomong. Kita Indonesia aja dulu deh. Indonesia kan juga harus mengikuti itu, berikan kesempatan seluas mungkin kepada anak-anak muda kita di ITB, di UGM, di UI, di Universitas Udayana, di Aceh, di Papua untuk menjadi manusia-manusia kreatif. Memang tidak bisa dilahirkan yang kayak gitu-gituan. Dia kalau lihat baca sejarahnya Elon Musk kan, dia bukan dilahirkan, dia tercipta karena memang orang ini sejak kecil pengen mimpi, ya. Dan waktu muda kan dulu baca, waktu masih remaja lah baca. Ya baca kan, Nietzsche, baca segala macam. Novel-novel antariksa. Isaac Asimov gitu kan. Termasuk filsafat, dia mengikuti Nietzsche. Ubermensch. Ini memang, kan kadang-kadang di UGM, di UI, di ITB, di Aceh, di Papua kan muncul anak-anak kayak gini. Tugas kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa, menciptakan kondisi, baik kondisi sosial, kondisi finansial kan kayak di Amerika. Kalau enggak ekosistemnya tadi. Kalau tidak ada orang kaya, orang yang berduit, yang cukup gila sedikit, share the dream. Gue ikut venture capital, ini venture capital. Ya, Palo Alto nih, ya. Di Cina sekarang banyak sekali. Kayak DeepSeek, anak muda, Xpeng, siapa yang biaya mimpi mereka? Ada orang bilang, gue mau. Kalian
saya tahu akan sukses. Chip in. Kalau sukses 10 tahun lagi uang 100 akan jadi 100 juta gitu loh. Itu kan untuk pengusaha. Tapi untuk Elon Musk dia nggak pikir 1 triliun kayak 100 juta kayak I want to realize my dreams. Nah, that 10% dream. Walaupun peluangnya 10%, I'll do it anyway. Nah, anak-anak Indonesia di UGM, di Aceh, di Papua, di Kalimantan, masa sih dari sekian ratus juta nggak ada yang punya mimpi? Kalau ada, muncul tugas kita sebagai bangsa untuk memberikan ekosistem yang baik sehingga spark itu menjadi mungkin api-api kecil menjadi api besar perubahan dan inovasi sehingga Indonesia dengan begitu bisa melangkah lebih maju dengan cepat. Saya nggak bilang secepat kemajuan Cina, itu kan kebetulan sejarah ya 12%, 10%. Tapi kalau tidak ada yang seperti itu kan kita tidak kebayang bagaimana caranya kita menjadi negara yang maju dan membanggakan kita semua dengan mengatakan bahwa kita maju bukan hanya karena menjual alam, menjual tanah air nih. Ya boleh sekarang karena masih miskin atau masih membutuhkan. Tapi kan pada akhirnya otak manusia, kemampuan kreatif, imajinasi, dan cara kita menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lainnya dalam bentuk teknologi. Nah, itu kan yang membuat negara itu maju langgeng dan terus terang itulah yang membuat kita harus bangga kalau terjadi gitu loh. Betul. Kita dulu kan juga yang pesawat itu Bang, CN235 itu. Memang dulu pernah ada periode kan Pak Habibie masih muda dipanggil Pak Harto dari Jerman, diberi kesempatan sebagai inilah the king of technology ya dengan posisi macam-macam. Ya kita syukuri niatnya untuk membangun teknologi dengan cepat. Tetapi kan sampai sekarang gagal kan. Waktu itu kan Nurtanio ada percikan pesawat. Mungkin karena Pak Habibie kan sekolahnya pesawat, struktur sayap itu loh, jadi mekanika. Sementara pada saat beliau pulang tahun 70-an, itu kan yang berkembang elektronika dengan segala turunannya. Yang tadi kan transistor, komputer, internet. Ya itu kan bagian dari kompleks besar yang disebut elektronika, bukan mekanika. Nah karena itu pengembangan industri pesawat, sayap terbang, Nurtanio, dia gagal mungkin karena zamannya tidak mendorong keahlian yang dibutuhkan. Sementara negara-negara Asia Timur lebih memilih yang pernah Fairchild, ya perusahaan nih sebelum Intel, bapaknya Intel yang penemu transistor itu kan ada anak muda sebagian membuat perusahaan namanya Fairchild. Pada saat mereka berkembang di Amerika The mau Five buka, Traders The Eight Traders. Mereka mau pindah ke Indonesia salah satunya di Batam, minta dibuka di Batam, tapi dilarang oleh pemerintah Indonesia karena kesadaran tentang elektronika kan nggak ada waktu itu. Mekanika mimpinya kan pesawat terbang, tidak menyadari bahwa ini era komputer, elektronika ini. Ditolak permintaan Fairchild untuk membuka di Batam. Dia pindah ke Malaysia. Sekarang ini Malaysia, 30% ekspor microchips itu dari Malaysia. Dan sebagian orang-orangnya di Taiwan. Taiwan sekarang 80% advance microchip itu dari Taiwan. Ekosistemnya sudah terbentuk. Mestinya Indonesia bisa tahun 70-an. Karena memang Pak Harto mau teknologi. Sayang jawabannya adalah teknologinya pesawat terbang, mekanika. Sayang, jangan ulangi 50 tahun kita bayar mahal untuk kesalahan arah teknologi. Nah, salah pilih jalan. Ya itu nah. Idenya benar, ide besarnya. Idenya benar, tapi bidang teknologi yang dikembangkan bukan bidang teknologi yang zaman ini menggerakkan perubahan. Elektronika, computing, internet, digital revolution. Ya, Cina melakukan itu dan dia buka Tesla di situ, dia bikin iPhone di situ, Foxconn tarik ke situ, akhirnya ekosistemnya berkembang. Nah, Indonesia mudah-mudahan belajar dari kesalahan masa lalu, ya, menyadari arah teknologi ke depan, menciptakan prakondisi yang kita bisa ciptakan kan cuma prakondisinya, ekosistemnya, bahwa nanti muncul anak-anak muda briliante. Ada leadership, Cel, yang pemimpin politik harus sadar jalan kemajuan itu bukan sumber daya alam, betul. Bukan tanah, air, itu tempat kita tinggal dan hidup senang. Tetapi untuk kemajuan itu creativity, otak manusia, anak-anak muda yang brilian, kita berikan kesempatan ekosistem sehingga bisa mereka menjadi leaders of the pack, membawa perubahan yang memang benar-benar membangun kesejahteraan bagi semua. Itu kira-kira ya. Jadi saya kira dari Elon Musk, ya kita ke Cina, pada akhirnya kita juga
bertanya, bolehkah kita juga ikut bermimpi suatu waktu, gitu loh, bahwa kita akan melahirkan yang seperti itu. Saya kira sebagai mimpi bagus banget. Tekad kita nggak pernah boleh hilang, bahwa suatu waktu kita juga akan merambah ke jalan seperti itu. Gitu Mel, itu podcast Freedom Mel. Selalu mengakhirinya dengan harapan. Pesan Nusantara. Pesan Nusantara. Jadi kita bukan cuma Iran, bukan Cina, Amerika. Tapi refreshing juga loh. Kita selama ini dari kemarin ngomongin perang. Ya karena ada perang kan, mau nggak mau. Ini hope. Sekarang perangnya mendingin, kita nggak tahu seperti apa. Ya kita bicara dulu mimpi ke masa depan. Tapi bukan hanya sekedar mimpi, ini mimpi yang terkait juga dengan geopolitik. Jadi ya tetap aja tema kita konsisten lah dengan tema podcast Freedom. Baik, saya kira itu. Kita terima kasih sekali lagi kepada para netizen yang aktif mengikuti, memberi komentar, kadang memuji, kadang mengkritik, kadang mengatakan sesuatu yang menggembirakan seperti misalnya. Dan kadang memperhatikan gaya rambut host kita ini. Dan putih alamiah. Putih alamiah. Terima kasih kepada para netizen. Oke, kalau gitu terima kasih Bang Celi, terima kasih Mas Al, terima kasih Amel. Teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian diskusi ide Freedom Institute. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.